Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang diberkati Tuhan. Mari pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema berkat orang yang jujur. Kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Dan satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memulai hari ini dengan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau menolong kami agar kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mau menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19, Salomo menulis tentang 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Kitab Amsal mencatat tindakan yang dibenci Allah sehingga dapat menjadi pedoman apa yang jangan kita lakukan. Perkara yang dibenci Tuhan ada 7 macam di kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Pada ayat yang ke-17 dan 19 dicatat 2 ayat tentang dusta. Tuhan sangat membenci lidah dusta atau mulut yang berbohong dan saksi dusta atau tidak berkata jujur dan benar. Di ayat yang ke-19 untuk kedua kalinya Tuhan menegaskan bahwa Dia membenci dusta karena Tuhan sepenuhnya adalah kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan adalah kebenaran. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal ke-5 ayat yang ke-6b dikatakan, Roh Allah adalah kebenaran. Terdapat satu ayat firman Tuhan yang sangat keras yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar ini memiliki sebuah pengertian di luar kerajaan kekal Allah. Artinya bersikap jujur menjadi suatu tuntutan untuk seseorang masuk surga. Karena Injil Yohanes juga mencatat pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 ini, firman Tuhan begitu keras untuk menunjukkan bagaimana setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar kerajaan kekal Allah. Berkata jujur sangat penting dalam kehidupan umat Tuhan. Larangan untuk berdusta juga menjadi salah satu dari 10 perintah Allah di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan senantiasa mengingatkan
agar umatnya tidak berkata dusta atau berbohong selama hidup di dalam dunia. Kejujuran akan mendatangkan berkat. Ketika kita hidup dengan jujur, kita dapat menjadi orang yang lebih tenang, tidak perlu takut bertemu dengan siapapun juga, tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang yang munafik. Para pemimpin perusahaan pun tentu akan mempertimbangkan kejujuran daripada kepandaian. Apakah artinya ketika dia memiliki seorang pegawai yang pandai tetapi kepandaian itu digunakan untuk korupsi? Tentu pemimpin perusahaan lebih memilih orang yang jujur. Dampak yang lain adalah ketika orang tidak jujur, dia juga bisa dijauhi. Manusia tidak suka dengan orang yang suka berbohong, terlebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong. Dia menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus berkata benar dan tidak pernah berbohong, hal ini menjadi dasar bagi kesaksian dan karya keselamatannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, ketidakjujuran akan memberikan dampak. Orang menjadi tidak dipercaya lagi. Pedagang atau pegawai yang tidak jujur akan menghambat berkatnya sendiri. Pegawai di kantor yang tidak jujur tentunya tidak akan menempati posisi jabatan yang penting. Dunia mungkin akan mencela kejujuran orang-orang Kristen di tengah kemajuan zaman seperti sekarang ini. Kejujuran dianggap sesuatu yang langka, karena kalau tidak jujur berarti menjadi orang yang kurang berhasil. Ini adalah nasihat orang dunia. Namun janji Tuhan di dalam firman-Nya menyatakan bahwa ada berkat-berkat yang diterima oleh orang yang jujur di dalam kehidupannya. Seperti yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Tuhan akrab dengan orang yang jujur hidupnya. Orang yang jujur menyenangkan Tuhan. Orang yang jujur akan semakin sukses. Seperti dinyatakan dalam kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Orang yang jujur akan berkembang, mungkin dengan bahasa yang lain makin bersinar di dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Orang menjadi makin berhasil karena Tuhan senang dengan orang yang jujur. Marilah kita tetapkan hati untuk menjadi orang yang jujur dimanapun kita berada, karena Tuhan akan memberkati orang yang jujur dan lurus jalannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang memberikan nasihat kepada kami, agar di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kehidupan kami adalah kehidupan yang menunjukkan orang yang jujur, orang yang berkata benar. Dan seperti janji firman-Mu Tuhan, Engkau menyediakan berkat bagi orang-orang yang jujur. Terima kasih untuk nasihat-Mu pada pagi hari ini. Engkau terus menolong kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Siapapun kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami boleh terus menjadi saksi-Mu. Kami boleh menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap kami yang memiliki pergumulan Tuhan. Biarlah kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Dan kami boleh memiliki pengalaman yang lebih indah bersama-sama dengan Engkau Tuhan, melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera, kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.